Sebelumnya kan ada terjadi penguatan luar biasa, dia rebound di area support, kemudian beberapa waktu ini dia terjadi pelemahan. Kalau kita perhatikan sebetulnya penguatan dan pelemahan ini di dalam pergerakan sideways saja sebenarnya. Jadi konsolidasi saja, memang konsolidasinya kalau kita perhatikan di chart itu cukup besar, cukup lebar sekali. Kalau kita perhatikan untuk secara perekonomian kita sendiri yang mana sebetulnya kan akan terefleksi oleh IHSG itu sendiri yang merupakan pasar keuangan Indonesia, sebetulnya perekonomian kita masih baik-baik saja, cukup aman banget, fundamental kita baik, kemudian juga kemarin informasinya untuk Consumer Confidence Index kita, IKK kita yang dirilis oleh Bank Indonesia atau BI, itu juga kita ternyata mengalami kenaikan ya, di luar dari ekspektasi konsensus yang katanya turun, ternyata malah jadi naik. Artinya memang cukup baik sebetulnya perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita juga meskipun turun ke 4,94, which is itu di bawah 5%, tapi secara garis besar kita masih bagus banget. Cadangan devisa juga meskipun ada penurunan 1,8 miliar USD, tapi secara garis besar masih cukup aman, masih di atas dari standar internasional untuk bayar impor, bayar utang luar negeri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berkaca memang saat ini terjadi pelemahan dan kita perhatikan untuk area supportnya itu kurang lebih di 6.700 itu area level psikologis ya, untuk area resistance di 6.900. Untuk pelemahan sendiri terjadi ada koreksi-koreksi minor yang memang sebetulnya kita tidak terlalu khawatir karena secara garis besar kembali lagi tadi perekonomian kita itu relatif baik, jadi kita tidak perlu terlalu pusing mengenai ada koreksi-koreksi sementara untuk saat ini. Oke, baik. Secara fundamental ekonomi kita masih cukup baik begitu ya, didukung oleh data-data ekonomi yang Anda sebutkan tadi juga masih di dalam koridor angka yang cukup stabil. Tapi andai kita bandingkan begitu ya dengan volatilitas yang terjadi di global, tentunya apakah memang resistensi indeks harga saham gabungan kita untuk tetap berada di posisi penguatannya ini juga akan menjadi agak sulit walaupun data fundamental kita masih terbilang cukup baik, Mas Revo? Ya, untuk secara global memang kembali lagi uncertainty yang luar biasa di luar sana. Kemudian The Fed meskipun memang ya kita kan patokannya Amerika Serikat ya, bank sentralnya The Fed. Kalau kita cermati untuk November kemarin dia menahan suku bunganya di 5,25 sampai 5,5%. Tapi memang masih ada tendensi dari ketua The Fed sendiri, Jerome Powell, bahwa masih dia data dependence ya intinya, bahwa ada kemungkinan untuk kembali menaikkan suku bunganya gitu ya, mungkin di akhir tahun. Tapi kalau kita berkaca ke CME FedWatch Tool itu dari survei pelaku pasar, justru dicermati bahwa persentase paling besar survei pelaku pasar itu menaikkan suku bunganya di Januari justru, jadi ada kemunduran. Tetapi memang kalau kita cermati untuk persentase yang Januari dan juga yang Desember tahun ini, meskipun gedean persentase di Januari, tapi sebetulnya masih di bawah angka 30%. Jadi kemungkinan untuk menaikkan suku bunga berdasarkan CME FedWatch Tool itu justru lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Jadi tendensinya sekarang memang dari The Fed sendiri lebih ke less hawkish, jadi sebetulnya itu menjadi sentimen positif juga bagi pasar keuangan domestik, termasuk juga IHSG kita. Meskipun memang terjadi tekanan saat ini, tapi ya itu kan ada kombinasi berbagai hal ya, dari segi tahun politik juga, kemudian ya kembali lagi uncertainty dan sebagainya, kemudian kita bicara aktivitas manufaktur, produksi di China yang juga mitra dagang kita itu juga mengalami kemunduran. Jadi semua kombinasi ini yang membuat juga adanya tekanan-tekanan yang bertubi-tubi ke pasar domestik kita. Baik, sekarang kita membahas saham-saham di sektor finansial begitu. Kita lihat untuk perbankan big caps kita sebagian untuk saat ini berada di zona koreksi begitu ya. Bahkan untuk BCA koreksinya ini hampir di atas 1% begitu ya. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya apakah artinya uncertainty atau volatilitas yang terjadi saat ini, kita lihat juga kita masih sama-sama menantikan bagaimana sikap The Fed dari kedepannya. Walaupun kita melihat nampaknya The Fed kedepannya akan bersikap dovish begitu, tentunya langkah artinya atau efek dari suku bunga ini akan berdampak atau berpengaruh kepada sektor finansial kita. Nah, untuk saham-saham di sektor perbankan kita di perdagangan hari ini akan seperti apa? Lalu juga mungkin di sisa pekan ini akan seperti apa pergerakannya? Dan kalau dilihat secara valuasi, sebetulnya perbankan big caps kita saat ini secara valuasi sudah seperti apa? Ya, kalau untuk perbankan kita sebetulnya kan secara bobot atau weight-nya itu cukup signifikan terhadap IHSG. Jadi apapun yang terjadi di perbankan kita, apalagi kita punya Big Four, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, itu akan baik itu naik sedikit ataupun turun sedikit itu akan sangat berpengaruh terhadap bobot dari IHSG itu sendiri. Dampak ke IHSG cukup besar. Dan kalau kita cermati untuk saat ini, memang mungkin terjadi koreksi tadi, kemudian IHSG juga ada depresiasi untuk saat ini sementara opening, itu kita perlu cermati lebih ke arah tekanan-tekanan minor saja. Karena kalau kita bicara mengenai fundamental mereka, net interest margin, kemudian laba bersih, revenue mereka, kredit dan sebagainya itu relatively bagus banget. Meskipun ya ada penurunan untuk kayak dana pihak ketiga, itu ada penurunan, kredit juga mungkin tidak yang sewah sebelumnya lagi, sebesar sebelumnya. Kemudian juga dari Bank Indonesia sendiri,
itu juga targetnya dari kredit sendiri udah mulai agak turun nih, kurang lebih kalau nggak salah 9-11% target kredit. Jadi memang target kredit sudah mulai ada diturunkan dan juga berpotensi juga berdampak kepada revenue dan net profit dari perbankan itu sendiri. Tapi secara garis besar, baik itu jadi dari segi non performing loan ya atau kredit macet itu saat ini masih bagus banget, kemudian rasio-rasio lainnya juga itu masih bagus banget untuk perbankan kita. Jadi sebetulnya ketika ada koreksi ini menjadi momen penting bagi kita untuk melakukan buy or weakness ya, disclaimer on. Kemudian kalau kita bicara untuk kedepannya, saya rasa ini dengan perbankan kita yang sangat solid ini, kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh OJK dan juga BI dan juga government seharusnya akan menjadi apresiasi untuk kedepannya dari saham-saham perbankan ini. Oke, baik Mas Revo, yang Anda katakan untuk saat ini masih cukup baik lagi begitu ya datanya dari sektor emiten perbankan Big Caps atau Big Four Anda katakan tadi. Sebetulnya melihat juga data dari PDBRI kita yang sebetulnya sedikit melandai dari kuartal sebelumnya di 4,94% dan karena memang pengaruh dari daya beli kita yang juga menurun, apakah memang untuk tingkat penyaluran kredit lalu juga kinerja keuangan dari sektor perbankan khususnya perbankan Big Caps ini ke depannya juga akan menjadi agak penuh tantangan ke depannya Mas Revo? Ya untuk mungkin di kuartal 4 ini ya, kuartal 3, kuartal 4 ini memang ada cukup challenging ya untuk perbankan kita. Ya tadi ya, semua masih wait and see juga, apalagi kita tahu di Februari ada tahun politik di sana. Itu juga memang membuat semua uncertainty juga masih cukup tinggi dan ya memang lebih ke arah investor ini menahan dananya. Jadi baik itu domestik maupun yang investor asing juga masih relatif menahan melihat kondisi ini seperti apa. Karena dikhawatirkan terjadinya kita memang tidak berharap, tapi takutnya terjadi hal-hal yang di luar dugaan, mungkin kisru atau ya mungkin ada slack ya di antara tiga pasangan ini, yaitu diharapkan jangan sampai terjadi karena justru ketika ada informasi-informasi atau berita-berita sentimen negatif yang terjadi, kisru politik dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi situasi atau ambience dari perekonomian dan kondisi di Indonesia yang itu akan juga berdampak kepada khususnya investor asing. Ketika suatu negara itu memiliki kisruh atau dia tidak stabil, maka investor asing juga akan cenderung untuk keluar atau cenderung untuk tidak chip in atau tidak masuk ke negara tersebut karena dinilai negara tersebut itu tidak relatif aman, tidak cukup stabil. Jadi kita di sini sebagai masyarakat Indonesia juga diharapkan supaya tidak terpecah belah gitu ya. Kita tetap jadi satu negara yang satu dan juga tetap menjaga kestabilan baik itu di tahun politik maupun di tahun-tahun ke depan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu kita akan membahas saham-saham atau prospek dari saham-saham di sektor komoditas. Begitu kita lihat ada harga batu bara yang juga ambruk, tentunya juga ini bisa berdampak kepada saham-saham di sektor batu bara. Lalu juga ada harga minyak yang turun begitu. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham tersebut sebetulnya? Mungkin boleh dimulai dari minyak dulu lalu ke batu bara. Ya, kalau minyak belakangan ini peaknya itu kan di September, jadi dari kurang lebih mungkin Juni kemudian ke September itu kurang lebih di sekitar $90 per barel. Tapi untuk belakangan ini turun bahkan sekarang sudah di bawah $85 per barel, baik itu yang Brent maupun yang WTI oilnya. Bahkan saya sempat dengar sudah di bawah angka 80 ya untuk WTI. Nah, itu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga karena kalau saya melihat seperti ini, karena meskipun memang ada cut production gitu ya dan supply sudah nampaknya agak-agak mulai semakin menipis, baik itu dari segi Arab Saudi, kemudian Rusia dan sebagainya, tapi kita perhatikan demand juga nampaknya ada terjadi pelandaian, ada penurunan permintaan. Kenapa? Karena kembali lagi PMI manufaktur itu yang merupakan aktivitas manufaktur baik secara di global, baik itu di negara maju, baik itu di emerging countries, itu semua relatif turun. Dan kalau kita perhatikan untuk kayak China ya khususnya, itu juga bahkan dari area 50,6 menjadi 49,5. Berarti dari area ekspansif menjadi area kontraktif gitu. Jadi artinya memang negara-negara ini relatif dia tidak untuk zaman-zaman yang ekspansif dulu untuk saat ini. Jadi dia menahan untuk perkembangannya, jadi lebih arah safe dulu gitu ya, menahan. Akhirnya kebutuhan yang mana kita tahu oil ini kan dibutuhkan untuk transportasi, logistik gitu ya. Jadi itu juga nampaknya demand-nya turun nih untuk oil. Kemudian dampaknya ke saham-saham juga yang cukup relate dengan oil, harga oil. Jadi berhubungan dengan oil company juga nampaknya ada terjadi penurunan dari segi revenue. Mungkin tidak akan sebesar yang tahun-tahun sebelumnya mungkin atau kuartal sebelumnya. Kemudian kalau untuk batu bara kita cermati dari sekitar $150 sekarang juga kurang lebih di sekitar 120-an dolar dan itu memang nampaknya juga kita perhatikan ini ada tendensi untuk kita ketahui ya ada energi baru terbarukan juga mulai mengarah ke net zero emission 2060. Jadi semua ini sudah mulai
arah-arah ke sana. Meskipun saya rasa untuk short term period nampaknya masih ada potensi untuk saham-saham batubara. Kenapa? Dari segi coal prices sendiri sudah mulai ada rebound beberapa waktu terakhir ini. Kemudian juga kita perhatikan di India itu menjadi salah satu negara yang butuh banget coal gitu ya. Mereka ada musim yang namanya Diwali ya. Nah itu 10 sampai 15 November. Nah itu momen nampaknya juga permintaan batubara akan cukup besar. Kemudian juga ya winter season ya Desember Januari ini nampaknya juga akan menjadi momen yang cukup oke juga untuk saham-saham batubara ya. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin kita akan perlu cermati lagi ke depannya seperti apa. Oke, ada sentimen positif walaupun sifatnya sementara begitu ya untuk sektor di batubara ini atau komoditas batubara. Kita bergeser ke untuk mengamati dan menganalisa rupiah, Mas Revo. Sebetulnya di beberapa pekan lalu kita juga membahas begitu ya, yang mana rupiah kita terus mepet ke angka 16.000 per $1 Amerika. Tapi ternyata waktu juga membuktikan yang mana saat ini rupiah berada di 15.600-an. Apakah dengan penguatan rupiah di hari-hari kemarin yang mana bisa membawa rupiah ke 15.600-an, ini juga akan nantinya seraya membuat rupiah bisa saja di 15.400 atau 15.500 atau justru akan mendekati level 16.000 per $1 Amerika lagi? Ya, untuk saat ini memang kita perhatikan ada penguatan yang luar biasa after dari The Fed memastikan bahwa November tadi itu menahan suku bunga, kemudian juga nampaknya sudah mulai ada less hawkish, meskipun belum absolute dovish dari The Fed itu sendiri statementnya, tapi sudah mulai ada, pasar menilai sudah mulai less hawkish, artinya kemungkinan suku bunga di The Fed ini tidak akan mengalami kenaikan lagi, dan ini juga berdampak positif yang mana kita tahu di Bank Indonesia sendiri di RDG BI tanggal 19 Oktober kemarin itu menaikkan suku bunga, artinya spread dari BI rate dan The Fed sendiri kan sudah mulai lebar. Kemudian untuk instrumen-instrumen investasi yang diberikan baik itu dari SRBI, kemudian juga sebelumnya kan ada DHSDA, kemudian yang baru ini yang nanti 21 November itu ada SUFBI dan SVBI, itu juga menjadi instrumen investasi yang menarik investor untuk masuk ke kita. Kalau kita cermati untuk 2 pekan terakhir setidaknya itu sudah terjadi capital inflow, khususnya di SBN dan juga di SRBI. Itu capital inflow yang sebelum-sebelumnya tuh di bulan-bulan September itu tidak terjadi capital outflow terus. Tapi ketika suku bunga dinaikkan, kemudian spread sudah makin lebar, ini jadi membuat capital inflow terjadi dan akhirnya rupiah terjadi penguatan. Lalu membahas mengenai saham-saham begitu ya untuk di pekan ini, artinya mungkin saham-saham yang akan menarik atau saham-saham yang sebaiknya dihindari begitu di tengah volatilitas dan juga dinamika yang ada, sebetulnya saham-saham apa saja nih? Saham-saham yang perlu dihindari mungkin yang sangat erat kaitannya dengan impor yang luar biasa, karena kembali lagi memang kita perhatikan harusnya sih rupiah ini ada penguatan mungkin di akhir tahun, saya rasa 15.700, 15.600 ya kalau bisa itu bisa dicapai. Tapi kembali lagi ini masih ada uncertainty yang luar biasa di US sana khususnya ya, menjadi patokan kita karena dia negara terbesar dengan PDB terbesar di dunia. Tapi mungkin untuk lebih safe-nya kita sebaiknya menghindari saham-saham yang memang fokus dengan impor, karena ketika rupiah melemah ini impor akan semakin mahal. Ya ekspor diuntungkan tapi impor akan jadi mahal banget. Nah, perusahaan-perusahaan yang memang bahan bakunya gitu ya memang atau mayoritas tuh kita memang perusahaan ini impor dari luar yang memang butuh US dollar banget itu ya impornya. Nah, itu yang perlu kita cermati karena nanti akan terjadi masalah kurs di sini ya. Ini yang jadi masalah akan nanti berhubungan dengan revenue-nya dia, net profit-nya dia. Jadi kita mungkin itu bisa mengurangi porsi setidaknya ya di perusahaan-perusahaan yang memang berbasis impor.